Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Novi. Kali ini, Bu Novi akan menjelaskan tentang asesmen pada anak berkebutuhan khusus dan tentunya ini terkait dengan mata kuliah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berawal dari pendidikan untuk semua, tidak diskriminatif terhadap siapapun, termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, termasuk penilaian hasil belajar, serta penentuan kenaikan kelas. Implementasi pendidikan inklusi ini tidak semata-mata memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler ya, tetapi ini juga mencakup bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran di kelas, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan tentunya juga menyenangkan. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi tentu membuka peluang adanya sistem identifikasi yang sangat variatif dalam menentukan apakah siswa tersebut tergolong disabilitas atau bukan. Dalam upaya memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus, seorang guru selalu membutuhkan data yang akurat berkenaan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi setiap anak didiknya. Untuk dapat menggali data dan informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, guru dapat melakukan kegiatan yang disebut dengan asesmen. Asesmen ini dapat dipandang sebagai upaya yang sistematis untuk mengetahui kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus pada bidang tertentu. Nah, teman-teman semuanya, data hasil asesmen ini dapat dijadikan bahan penyusunan program dalam mengintervensi anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bareng-bareng belajar tentang asesmen pendidikan inklusi. Untuk yang pertama, kita akan belajar bersama tentang asumsi dan juga konsep dasar dari asesmen pendidikan inklusi. Kita tahu bahwa asesmen ini adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan juga keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut, begitu ya. Di mana proses pengumpulan informasi kegiatan ini juga dilakukan secara komprehensif dan akurat pada individu dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi. Oke, yang kedua adalah tentang model pelaksanaan asesmen. Jadi ada 5 model pelaksanaan asesmen pada anak-anak berkebutuhan khusus ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah asesmen baseline. Tujuan dari pelaksanaan asesmen baseline ini adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan ataupun kecakapan-kecakapan begitu ya, yang saat dilakukan asesmen telah dimiliki oleh seorang individu. Jadi kita pengen tahu nih, si anak berkebutuhan khusus itu punya keterampilan apa saja, kecakapannya apa saja begitu ya.
Selanjutnya, juga untuk mengetahui kesulitan dan juga keterbatasan apa yang dihadapi oleh seorang individu. Dan tidak hanya itu, keinginan seorang individu dan juga kebutuhan-kebutuhan dari individu tersebut. Kita tahu ya, terkadang teman-teman saja punya kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda begitu ya. Apalagi dari siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Tentu mereka juga harusnya kita berikan pelayanan yang bisa saja berbeda dari teman-temannya yang lain. Yang kedua adalah asesmen progres. Tujuan melaksanakan asesmen progres ini adalah untuk mengetahui tentang program layanan pendidikan yang sedang berjalan, sehingga guru mendapatkan informasi yang jelas mengenai level perubahan yang terjadi. Asesmen progres ini merupakan kelanjutan dari baseline assessment atau asesmen baseline ya, yang telah dilakukan. Jadi kalau kita sudah tahu nih kebutuhannya apa, setelah itu kita berikan asesmen lagi setelah program layanan pendidikannya atau selama program layanan pendidikan ini berjalan begitu ya. Apakah kita sudah memberikan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak, begitu teman-teman. Yang ketiga adalah asesmen spesifik. Tujuan dari asesmen ini adalah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal spesifik yang ada pada anak. Biasanya, seorang guru diminta melakukan kegiatan asesmen ini apabila ia tidak terlibat lagi dengan siswa pada kegiatan intervensi berikutnya. Yang keempat adalah asesmen akhir. Asesmen akhir ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dan seberapa besar proses ini menyisakan permasalahan atau kebutuhan anak yang belum terlayani, begitu ya. Jadi kita pengen tahu nih, apakah memang sudah tercapai tujuannya atau ada yang belum begitu, atau malah ada tambah banyak permasalahan begitu ya teman-teman. Sehingga ini perlu dibuat keterangan yang jelas begitu, yang nantinya keterangan ini digunakan sebagai bahan rujukan bagi guru lain. Barangkali dia sudah naik nih dari kelas 1 ke kelas 2 begitu ya, atau kelas yang lebih tinggi lagi, dan kita tidak menjadi gurunya begitu ya, guru kelasnya, bisa jadi begitu. Dan dari asesmen akhir ini akan menjadi rujukan bagi guru di kelas berikutnya, entah itu kelas 2, dia naik kelas 3 dan seterusnya. Bisa juga sebagai rujukan untuk orang tua atau bagi ahli lainnya, begitu teman-teman. Dan kegiatan asesmen ini biasanya dilakukan pada saat terakhir guru ini melakukan hubungan dengan siswanya. Ya seperti tadi, misalnya si anak kelas 1 ya, kelas 1 SD. Nah, ketika dia naik kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 3 dan seterusnya begitu. Ketika di akhir kelasnya, di akhir semesternya, maka guru kelas tersebut dapat memberikan asesmen akhir, sehingga asesmen akhir ini dapat digunakan sebagai rujukan itu tadi ya, sebagai pegangan untuk guru di kelas berikutnya. Dan yang terakhir adalah asesmen follow up. Asesmen follow up ini bertujuan untuk memahami hal-hal apa yang harus mendapatkan tindak lanjut dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih konfirmatif tentang kondisi anak yang betul-betul membutuhkan tindak lanjut, gitu ya. Jadi tidak semuanya anak memang membutuhkan follow up, tetapi memang ada beberapa anak yang memang harus di follow up ini teman-teman. Misalnya, ternyata sudah diberikan program pelayanan individual yang akan kita bahas setelah ini di video berikutnya begitu ya. Ternyata si anak membutuhkan tindak lanjut nih. Apa tindak lanjutnya? Bisa jadi harus kita kolaborasi dengan terapis begitu ya, atau dengan dokter, atau dengan ahli lain, atau dengan orang tua begitu. Ternyata tidak sinkron nih, tidak sama antara perilaku dia yang ada di sekolah dan juga di rumah.
Maka ini memang harus ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali yang ada atau yang berada di sekeliling dari si anak ini. Yang berikutnya adalah tujuan dan juga fungsi dari asesmen. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Jadi sudah saya bahas ya di awal video bahwa memang dengan kita memberikan asesmen kepada siswa, maka kita sebagai guru dapat memberikan ataupun menyusun, yang awal menyusun dulu ya, menyusun program pembelajaran. Sehingga harapannya adalah program pembelajaran baik itu metodenya, media, dan lain sebagainya yang kita berikan kepada siswa, ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari siswa, yang terutama siswa-siswa yang memiliki disabilitas. Fungsi dari asesmen sendiri ini ada 5 teman-teman. Oke, yang pertama adalah screening begitu ya teman-teman untuk fungsi dari asesmen di pendidikan inklusi ini. Dimana pada tahap ini identifikasi berfungsi untuk menandai ya anak-anak mana saja yang memiliki gejala berkebutuhan khusus. Gejala tersebut misalnya bisa jadi sering sakit-sakitan begitu ya pada saat dia sekolah, mudah mengantuk di dalam kelas, atau mungkin sulit berkonsentrasi, lamban dalam menerima pelajaran, prestasi belajarnya selalu di bawah rata-rata kelas, bisa jadi ya. Prestasi belajar untuk mata pelajaran tertentu bisa jadi selalu rendah, mungkin matematika, mungkin pada mata pelajaran yang kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa, begitu. Dan bisa juga mungkin tulisannya ini sangat susah untuk dibaca, begitu. Dan banyak sekali begitu ya, kalau teman-teman mempelajari di materi-materi sebelumnya, ada anak tunarungu, tunawicara, terus disleksia, diskalkulia, disgrafia, ADHD, autis, dan lain sebagainya. Ketika ada mendekati ciri-ciri sesuai dengan disabilitasnya, begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dari asesmen. Jadi kita screening dulu nih, ada nggak sih anak yang punya ciri-ciri seperti itu? Dan tentunya di dalam screening ini, guru bisa menggunakan alat-alat yang sederhana. Guru dapat melakukan kegiatan ini secara baik dan tentunya hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut atau follow up. Yang kedua adalah referral. Nah, kalau kita sudah tahu ya screening tadi, kita tahu bahwa oh ada anak yang gejalanya autisme misalnya. Oh, gejalanya ternyata disleksia atau diskalkulia begitu ya. Ini kalau kita sudah menemukan, jadi di tahap berikutnya adalah referral ini teman-teman, jadi pengalihan begitu ya, alih tangan kasus begitu. Ini sebenarnya ada 2 kelompok teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kelompok anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Jadi ini kemungkinan tingkat dari disabilitasnya masih sangat rendah begitu ya. Jadi guru masih oke, saya handle sendiri pun tidak masalah begitu. Nah, kelompok yang kedua teman-teman, ini adalah anak-anak yang perlu dirujuk ke ahli lain begitu. Dimana kita merujuknya ini supaya mereka, si anak berkebutuhan khusus, memperoleh pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau teman-teman semuanya sebagai guru SD atau MI hanya screening awal begitu ya. Jadi untuk tes-tes yang lebih lanjut, lebih kompleks, lebih komprehensif begitu, itu kita serahkan kepada core of the core, ahlinya ahli begitu teman-teman. Bisa jadi
kita bekerja sama atau mereferal ke psikolog begitu, atau ke konselor, bisa juga ke ortopedagog atau ke psikiatri begitu ya, atau ke terapis atau mungkin ke dokter begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang sudah kita temukan pada tahap screening. Nah, kalau sudah teman-teman tadi siswa yang dirujuk ataupun siswa yang tidak dirujuk begitu ya di tahap yang kedua, ini kita klasifikasi. Pada tahap ini, kegiatan asesmen bertujuan untuk menentukan apakah siswa yang sudah dirujuk atau yang tidak dirujuk ini benar-benar memerlukan layanan khusus atau tidak begitu. Apakah berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ini ditemukan masalah yang perlu penanganan khusus, misalnya mungkin pengobatan begitu ya, terapi yang lebih lanjut, mungkin terapinya harus 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali atau 2 kali dalam 1 hari atau seperti apa gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini guru dapat mengkomunikasikan kepada orang tua anak yang bersangkutan. Pada tahap ini, di classification ini, tugas guru tidak mengobati ya teman-teman, ataupun melatih. Karena memang ya itu bukan ranah dan wewenang dan kewajiban dari teman-teman PGMI begitu ya. Jadi guru SD atau guru MI begitu. Guru SD atau guru MI nantinya teman-teman ini sekedar mengelompokkan anak-anak sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya. Oh, ini adalah kelompok autis. Oh, ini adalah kelompok ADHD. Oh, ini adalah kelompok tunarungu. Seperti itu, teman-teman. Kalau sudah kita mengklasifikasi, yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran atau instructional planning. Di tahap ini, kegiatan asesmen bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual atau PPI yang akan kita bahas di video setelah ini gitu ya. Perencanaan pembelajaran atau instructional planning ini dasarnya adalah hasil pemeriksaan para ahli yang telah diklasifikasikan oleh guru begitu ya, sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing anak. Misalnya anak yang mengalami kesulitan belajar membaca. Nah, ini perlu diberikan latihan khusus untuk membaca gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhannya apa, kekhasannya apa. Dan fungsi asesmen yang terakhir adalah pemantauan kemajuan belajar atau monitoring pupil progress. Kemajuan belajar ini perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan oleh guru ini berhasil atau tidak gitu teman-teman. Apakah dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan, yang berarti ini perlu ditinjau kembali beberapa aspek yang berkaitan. Misalnya diagnosis yang dibuat mungkin saja tidak tepat begitu. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka harus kembali lagi nih di tahap yang pertama. Apa tahap pertama? Ya, kita coba screening, kita kembali lagi ke referral, kita kembali lagi ke classification, instructional planning, hingga kita bisa memantau kemajuan belajar dari siswa. Sasaran dari asesmen atau identifikasi ini siapa saja? Secara umum, teman-teman semuanya ya, sasaran asesmen atau identifikasi adalah anak yang memiliki gejala kebutuhan khusus begitu ya, seperti gejala mungkin kesulitan belajar, underachiever, gangguan emosi, gangguan perilaku, gangguan komunikasi, penglihatan, pendengaran begitu, dan lain sebagainya. Lalu, adakah ciri anak yang memiliki indikasi atau yang memiliki potensi bahwa si anak ini memiliki kebutuhan khusus? Ini saya jelaskan secara sekilas, teman-teman nanti dapat membacanya di slide PowerPoint yang nanti akan saya bagikan, dan tentunya juga silahkan bisa dilihat di tayangan video ini. Kalau kita lihat sekilas ya, dysgraphia ini bisa dengan cara
kita screening nih tulisannya jelek atau tidak terbaca atau dapat terbaca gitu ya. Sebenarnya jelek, bagus, rapi ini kan sangat-sangat subjektif ya teman-teman. Tetapi kalau sudah tidak terbaca, kita sendiri tidak dapat membaca dan juga mungkin teman-teman lain juga tidak dapat membaca, nah maka bisa jadi si anak ini mengalami gangguan disgrafia. Atau sebenarnya tes yang paling mudah adalah ketika anak ini masuk SD begitu ya, sering sekali diminta untuk menuliskan nama lengkapnya sendiri begitu ya. Ini kita bisa lihat teman-teman, apakah dia ini setiap hurufnya terbalik atau hilang begitu. Lalu apakah kalau ada garis lurus ya, kalau di bukunya anak SD begitu kan ada kotak-kotak kecil-kecil juga terkadang. Nah ini apakah mereka bisa menulis lurus pada kertas yang tidak ada garisnya begitu. Kadang memang susah ya, kita saja sebagai orang dewasa kalau kita nulis di kertas yang tidak ada garisnya juga tidak mudah. Begitu juga disleksia dan juga disgrafia. Untuk underachiever teman-teman semuanya, ini adalah anak-anak atau siswa yang sebenarnya secara intelektual menunjukkan gejala yang sangat cerdas atau pintar begitu ya. Tetapi hasil belajar yang dicapai ini rendah atau tidak sebanding dengan intelijensi atau kecerdasan dari si anak. Nah, kalau menemukan anak yang seperti ini, kita juga harus aware. Oh, mungkin bisa jadi siswaku ini mengalami underachiever. Terus bagaimana langkah selanjutnya gitu kan, pasti ya kita coba kaji ya di beberapa artikel ilmiah. Sebenarnya kalau sudah anak underachiever ini apa akibatnya dan bagaimana penanganannya. Ada anak yang mengalami gangguan emosi dan juga perilaku. Bisa jadi anak-anak yang troublemaker, pembuat ulah, pengganggu di kelas, ini sebenarnya mereka memiliki gangguan dari segi emosional dan juga perilaku. Nah, maka ini dapat dalam tanda petik diobati begitu ya teman-teman. Ada gangguan penglihatan begitu dan juga gangguan pendengaran. Aspek apa saja sih yang perlu di-assessment? Oke teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, aspek yang perlu di-assessment ini sangat bergantung kepada kebutuhan begitu teman-teman. Tentu tidak hanya kebutuhan sih, tetapi juga kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Ada anak yang perlu diidentifikasi atau kita beri asesmen terkait dengan kognitifnya. Ada yang terkait dengan perseptualnya, ada yang terkait dengan mata pelajaran tertentu. Karena yang itu tadi ya, jadi ada beberapa mata pelajaran yang nilainya selalu sangat rendah begitu. Ada yang juga gabungan salah 2 di antara 3 ini atau salah 3-nya. Jadi semuanya dibutuhkan oleh si anak. Pada dasarnya sih teman-teman, semakin lengkap informasi yang diperoleh, ini dimungkinkan lebih tepat dalam penyusunan program begitu ya. Karena kita tahu ya, kita punya banyak data dan ketika kita bisa mengolah data tersebut atau mengolah informasi tersebut, maka kemungkinan besar kita bisa lebih tepat dalam menyusun ataupun menentukan program pembelajaran individual bagi siswa. Secara sederhana ada beberapa aspek informasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan asesmen. Ada yang pertama terkait dengan informasi riwayat perkembangan anak begitu ya. Jadi mulai dari lahir sampai dengan SD itu bagaimana sih perkembangannya, apakah on the track atau pernah mengalami keterlambatan begitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah info atau data tentang orang tua atau walinya. Jadi pekerjaannya apa, di mana dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir adalah informasi terkait profil begitu. Jadi ini gambaran secara umum anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa saja petugasnya? Kira-kira siapa? Ya, ini dia petugasnya. Mohon maaf ya, saya belum menemukan gambar yang tepat. Jadi ada 2 petugasnya teman-teman, ada guru dan juga orang tua. Guru ini punya peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses asesmen anak berkebutuhan khusus. Karena itu, guru perlu diberikan bekal-bekal yang cukup, terutama dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan asesmen atau identifikasi. Nah, guru ini dapat
menandai begitu ya, tapi bukan menandainya yang ngecing, apa ya, ngecing bahasa Indonesianya. Jadi tidak hanya menandai yang berujung pada dendam begitu mungkin teman-teman ya, atau sebel dan seterusnya, tetapi ini menandai guna nanti bisa diidentifikasi begitu ya, dan juga diklasifikasi atau dikelompokkan si anak ini masuk pada kategori atau kelas yang mana gitu. Dan yang selanjutnya adalah orang tua atau wali. Kenapa saya tulis wali? Bisa jadi orang tuanya tidak berada di dekat si anak, pekerjaannya jauh dan lain sebagainya. Jadi orang tua atau wali ini dapat melakukan identifikasi dan juga observasi melalui form yang sudah disediakan. Berikutnya adalah tentang pelaksanaan asesmen identifikasi. Ada 5 prosedur atau langkah-langkah untuk dapat melaksanakan identifikasi begitu ya, atau asesmen begitu teman-teman. Yang pertama adalah menghimpun data. Jadi pada tahap ini guru menghimpun data kondisi siswa secara umum dengan menggunakan alat-alat identifikasi seperti informasi terkait dengan perkembangan anak, tadi yang sudah saya sampaikan ya, informasi latar belakang orang tua atau wali, dan bisa juga raport dari SD atau MI-nya begitu. Berikutnya adalah analisis data. Kegiatan menganalisis data atau melakukan klasifikasi ini dimaksudkan untuk menentukan anak mana saja yang diklasifikasikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus atau memiliki kebutuhan khusus begitu ya, atau punya masalah dalam pendidikan. Selanjutnya, guru dapat membuat daftar anak-anak yang diindikasikan berkesulitan belajar atau bermasalah dalam belajarnya. Lalu setelah guru menganalisis data, guru dapat mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Melalui pertemuan rutin dengan dewan guru di sekolah yang bersangkutan begitu ya, hasil identifikasi yang dapat dibuat oleh guru tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan masalah atau tindak lanjut begitu. Kemungkinan bentuk tindak lanjut dari pertemuan konsultasi ini ya teman-teman, menyampaikan hasil kepada orang tua atau wali dengan cara mengundangnya ke sekolah begitu ya. Kalau era pandemi ya saya rasa tidak apa-apa karena ya orang tuanya kan tidak berkerumun begitu ya. Tetapi harus dilihat orang tua atau wali harus standby di kota yang sama begitu ya. Jangan sampai ini malah memakan tambah banyak biaya, mempersulit dan lain sebagainya begitu. Dan yang kedua adalah merujuk anak yang bersangkutan untuk mendapatkan pemeriksaan khusus. Misalnya tadi ya bisa ke puskesmas, rumah sakit, dokter, psikolog, psikiatri, terapis dan lain sebagainya. Berikutnya adalah case conference atau menyelenggarakan pertemuan khusus. Di tahapan ini, di case conference ini teman-teman semuanya, kegiatan dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data anak berkebutuhan khusus terhimpun dari keseluruhan kelas. Dalam pertemuan khusus ini dapat melibatkan atau mengundang orang tua atau wali, tenaga profesional sesuai dengan permasalahannya, kepala sekolah, guru kelas atau guru mata pelajaran. Agenda dari case conference ini teman-teman semuanya adalah untuk membicarakan temuan guru mengenai hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan rumusan cara-cara pemecahan dan juga penanggulangan masalah. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Jadi setelah mendapatkan tanggapan dan rumusan cara-cara begitu ya, terutama cara-cara pemecahan masalahnya ya, dan penanggulangannya itu juga seperti apa dan harusnya seperlunya. Dan prosedur atau langkah-langkah yang terakhir adalah menyusun laporan. Jadi hasil dari case conference begitu ya teman-teman, atau pertemuan khusus ini perlu dilaporkan. Dilaporkan ke siapa? Bisa saja ke dinas pendidikan, bisa saja ke guru atau orang tua,
guru lain yang nantinya akan mengajar begitu ya, ada di kelas si anak, dan bisa jadi ini adalah orang tua atau wali dari si anak. Metode instrumen. Metode instrumennya adalah bisa menggunakan wawancara ya teman-teman, bisa menggunakan observasi juga, spesifik tes, dan juga pengukuran kondisi fisik. Tidak hanya itu, metodenya bisa menggunakan pelaksanaan evaluasi diri, bisa berupa portofolio, ada berupa kuesioner atau angket. Jadi ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Ini ada beberapa format instrumen asesmen yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Kita akan lihat ya, jadi seperti ini. Ini adalah format 1. Saya ambil dari bukunya Dr. Budianto yang berjudul Pengantar Pendidikan Inklusi. Jadi ini adalah informasi perkembangan tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi ada terkait dengan riwayat kelahiran, apakah anak ini adalah anak-anak yang, bisa jadi anak ini adalah anak-anak yang mungkin prematur atau punya gangguan pada saat bayi lahir, berat badannya berapa, panjangnya berapa, apakah ada tanda-tanda kelainan pada saat bayi begitu ya. Sampai dengan perkembangan sosial begitu, status gizinya bagaimana, riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Karena ini juga akan mempengaruhi program pembelajaran individu yang akan dilaksanakan oleh guru. Ini adalah data terkait dengan orang tua atau wali siswa. Jadi ada berapa jumlah anaknya, tanggungannya, pekerjaan, ada kesulitan atau tidak, harapan, hubungan orang tua dengan anak, begitu, sampai dengan tanggungan dan juga tanggapan dari orang tua. Nah, ini adalah form checklist ya teman-teman semuanya. Jadi ini salah satu alat identifikasi anak berkesulitan belajar. Misalnya terkait dengan disgrafia itu ya, kita bisa memberikan penilaian nih, apakah tulisannya terlalu jelek atau tidak terbaca begitu. Apakah kesulitan berhitung diskalkulia ini benar, sudah benar ini gitu. Atau ada sesuatu yang lain, sangat boleh untuk ditambahkan di sini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan asesmen pendidikan inklusi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan sampai bertemu dengan video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.